Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari topik yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu unit yang kedua di bagian pertama fase F kelas 11. Dengan pembahasan mengenai penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Peserta didik mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik berbangsa dan bernegara yang ideal atau yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Mari kita mulai video pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, mari kita menelaah lebih dekat 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Penerapannya terlihat dalam kehidupan beragama yang toleran, saling menghormati antar umat beragama, dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti kita harus memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga merupakan pengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam menjaga keutuhan NKRI. Berbagai suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia harus disatukan dalam satu kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menitik beratkan pada kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Dalam pengambilan keputusan, musyawarah mufakat menjadi jalan utama. Suara rakyat didengarkan dan setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Tujuannya adalah agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan dan kemajuan. Dari penelaahan tersebut, jelas bahwa Pancasila adalah dasar negara kita dan menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang mari kita bahas bagaimana setiap sila ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Dimulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di sekolah.
Penerapan nilai ini bisa kita lihat dalam kegiatan keagamaan yang diadakan, seperti doa bersama sebelum mulai pembelajaran dan ada pelajaran agama sesuai keyakinan masing-masing siswa. Contoh konkretnya, misalkan siswa diberi waktu untuk beribadah seperti sholat Jumat bagi yang beragama Islam atau ibadah minggu bagi yang beragama Kristen. Contoh selanjutnya, sekolah mengadakan perayaan hari-hari besar keagamaan dan menghormati perbedaan agama dengan tidak mengganggu kegiatan keagamaan siswa. Sila selanjutnya adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pada perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Penerapan di sekolah, nilai ini bisa kita lihat dalam sikap saling menghormati antara sesama siswa, guru, dan staf sekolah. Contoh konkret di sekolah misalkan, yaitu yang pertama, tidak melakukan bullying atau perundungan terhadap teman. Dan contoh yang kedua yaitu mengadakan kegiatan sosial seperti mengumpulkan dana untuk membantu teman yang membutuhkan atau untuk kegiatan amal. Selanjutnya adalah sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengesampingkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Di sekolah, penerapan nilai ini bisa kita lihat dalam kegiatan yang mendorong kerjasama dan persatuan di antara siswa. Contoh konkret di sekolah untuk sila ini salah satunya yaitu mengadakan kegiatan upacara bendera di setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Contoh konkret yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Sila yang keempat adalah mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Di sekolah misalkan, penerapan nilai ini bisa kita lihat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan perwakilan siswa, seperti dalam organisasi OSIS. Contoh konkret untuk sila yang keempat ini. Yang pertama, pemilihan ketua OSIS dilakukan melalui pemungutan suara yang melibatkan seluruh siswa. Yang kedua, musyawarah kelas untuk menentukan kegiatan atau aturan kelas yang melibatkan seluruh siswa dan guru wali kelas. Selanjutnya, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Di sekolah, penerapan nilai ini bisa kita lihat dalam upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang. Contoh konkret yang bisa kita lihat di sekolah untuk sila yang kelima, yang pertama adalah memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada siswa yang kurang mampu. Memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan kegiatan yang ada di sekolah. Sekarang mari kita coba telaah bersama bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila ini di sekitar kita. Apakah kita sudah melihat praktik
berbangsa dan bernegara yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki? Sebagai tugas, saya minta kalian untuk menulis sebuah esai pendek yang mencerminkan analisis kalian tentang penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari di sekolah. Jelaskan satu contoh praktik yang menurut kalian sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan satu contoh praktik yang belum sesuai beserta alasan dan solusi yang kalian tawarkan. Mari kita ambil beberapa contoh konkret untuk analisis lebih mendalam. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh positif yang ada di sekolah. Sekolah menyediakan ruang ibadah yang memadai dan waktu yang cukup bagi siswa yang beribadah. Contoh negatif, terjadi diskriminasi terhadap siswa yang berbeda agama dan intoleran antar agama di lingkungan sekolah. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh positif, sekolah memiliki program kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan siswa serta menerapkan tata krama dan sopan santun di lingkungan sekolah. Adapun contoh negatif, kadangkala terjadi bullying dan perundungan di sekolah, dan kadangkala sekolah belum ada tindakan yang tegas dari pihak sekolah terhadap pelaku bullying. Selanjutnya, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contoh positifnya, sekolah mengadakan kegiatan yang mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti festival budaya dan lomba antar kelas yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Adapun contoh negatif yang terjadi di sekolah, kadangkala terdapat kelompok eksklusif di sekolah yang memicu perpecahan dan kurang toleran terhadap perbedaan. Selanjutnya, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh positif, sekolah menerapkan sistem pemilihan ketua OSIS secara demokratis dan musyawarah kelas dilakukan dengan melibatkan semua siswa dalam pengambilan keputusan. Adapun contoh negatif, masih terdapat beberapa sekolah yang pendapat siswanya diabaikan dalam pengambilan keputusan sekolah dan kurangnya kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Yang terakhir, sila yang kelima, contoh positif yang ada di sekolah, di mana sekolah menyediakan program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan memberikan akses yang sama bagi semua siswa terhadap fasilitas dan kegiatan yang ada di sekolah. Adapun contoh negatif, ya di sekolah masih terdapatnya beberapa sekolah yang kesenjangan fasilitas dan kesempatan belajar antara siswa kaya dan siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Mari kita lanjut dengan menelisik praktik berbangsa dan bernegara dengan beberapa praktik diantaranya. Yang pertama, praktik ideal. Penerapan Pancasila yang ideal terlihat dalam kehidupan masyarakat yang toleran, adil, dan sejahtera. Warga negara aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dan pemerintahan menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Keadilan sosial terwujud dalam akses pendidikan, kesehatan,
dan pekerjaan yang merata bagi semua warga negara. Adapun praktek yang belum ideal. Sayangnya masih ada praktik berbangsa dan bernegara yang belum ideal, seperti intoleransi antar agama, diskriminasi, korupsi, dan kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Gimana solusi untuk kedepannya? Nah, untuk mencapai penerapan Pancasila yang ideal, diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat. Pendidikan Pancasila harus terus digalakkan, serta penegakan hukum yang adil dan tegas harus dilaksanakan terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Setelah kita menelisik praktik berbangsa dan bernegara dengan beberapa praktik, selanjutnya kita melakukan analisis reflektif penerapan Pancasila dengan beberapa pernyataan sebagai berikut. Pertanyaan refleksi. Bagaimana penerapan Pancasila di lingkungan sekitar kita? Apakah praktik yang kita lihat sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apa yang perlu diperbaiki agar penerapan Pancasila lebih ideal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu melakukan analisis dan refleksi secara kritis. Perhatikan contoh-contoh konkret yang terjadi di sekitar kita, baik yang positif maupun yang negatif. Lantas, untuk mencari solusinya, yaitu setelah melakukan analisis, kita dapat mencari solusi untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Solusi dapat berupa tindakan konkret yang dilakukan individu maupun bersama, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini semua kita dapat jawab dengan melalui tindakan nyata. Di antaranya, menanamkan nilai. Penerapan Pancasila tidak hanya sebatas teori, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dan membangun bangsa yang lebih baik. Bersama membangun, bangunlah sikap toleransi, empati, dan semangat gotong royong. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan di sekitarmu. Dengan bersatu, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, kita berusaha menjadi generasi unggul. Jadilah generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa, serta berkontribusi dalam membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Dari pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Melalui video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Semoga materi ini bisa menambah
pemahaman kalian tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.